Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba prediksi ujian sekolah sesuai kisi-kisi kurikulum 2013. Ini adalah materi pertemuan ke-13 semester kedua tahun pelajaran 2022-2023. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP hari ini, Senin tanggal 15 Mei 2023. FISNA membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika FISNA kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Soal yang pertama, kisi-kisinya adalah menentukan pernyataan yang benar dari 4 buah pernyataan tersebut menggunakan konsep bilangan bulat positif dan bilangan bulat. Oke, di sini kalian cari sendiri soalnya karena ibu belum menemukannya. Oke, belum keburu menemukannya. Kedua, menentukan hasil operasi irisan atau gabungan dari diagram Venn. Di sini contohnya adalah himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 5, dan himpunan B 3, 5, 6, 7. Nah, anggota gabungan himpunan A dan B adalah gabungan himpunan itu adalah yang dua-duanya ikut. Jadi dia anggota di A dan dia anggota di B. Nah, apakah A, B, C, ataukah D? Nomor 3, menentukan jumlah kelereng dalam sebuah kotak tersebut menggunakan konsep persamaan linear satu variabel. Perhatikan timbangan berikut. Ada berapa kelereng dalam kantong Y tersebut? Apakah 4, 5, 6, ataukah 7 buah? Oke, perhatikan yang kanan. Kemudian soal nomor 4, menentukan jumlah salah satu bahan yang dibutuhkan jika membuat sekian makanan atau kue. Oke, di sini ibu kasih soal yang lain karena ibu belum menemukan soal yang seperti nomor 4. Jadi di sini Mas Prima membeli sebuah mobil di saat ada promo dari showroom Honda Brio sebesar 18%. Satu unit mobil tersebut senilai 160 juta rupiah dan dikenakan pajak jual beli sebesar 14%. Jadi nilai uang yang harus dibayarkan Mas Prima sebesar A, B, C, ataukah D? Oke? Dengan harga sekian, kita mendapat promo 18%, tetapi kita juga dikenakan pajak 14%. Oke, kalian hitung silahkan. Kemudian nomor 5, menentukan jumlah uang yang harus dibayarkan setelah dikenai pajak dan diskon. Oke, Pak Doni memiliki sebidang tanah yang memiliki nilai jual harga atau 80 juta rupiah. Dan beliau dikenakan pajak bumi dan bangunan atau PBB sebesar 3% setiap tahunnya. Jika Pak Doni sudah 3 tahun tidak membayar pajak, maka berapakah besar kewajiban Pak Doni membayar pajak itu selama 3 tahun tadi? Oke, apakah A, B, C, ataukah D? Nomor 6. Menghitung harga jual tanah tersebut, jika harga tanah tersebut berapa per meter persegi. Oke, Pak Hendrik, contoh di sini ya. Pak Hendrik mempunyai sebidang tanah berbentuk gabungan jajar genjang dengan segitiga siku-siku seperti gambar berikut. Nah, jika tanah tersebut akan dijual dengan harga 300.000 rupiah per meter persegi, maka uang yang diterima Pak Hendrik adalah
Apakah A, B, C, ataukah D? Oke. Itu artinya kalian kalikan dulu, dicari dulu luasnya, yang luas jajaran genjang berapa, yang luas segitiga siku-siku berapa, kemudian dijumlah dan dikalikan dengan Rp300.000. Oke. Nomor 7, menentukan pasangan sudut yang termasuk sudut sehadap, dalam sepihak, luar sepihak, dalam berseberangan, atau luar berseberangan. Oke, perhatikan gambar di samping, maka pasangan sudut-sudut yang luar berseberangan adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke ya, kalau luar berseberangan berarti di luar garis sejajar dan menyeberang itu melewati garis P. Nah, di sini pertanyaannya juga bisa jadi dalam sepihak, sudut sehadap, dan luar sepihak, dan dalam berseberangan. Oke, jadi kalian pelajari juga dengan yang lainnya. Nomor 8. Menentukan selisih kasus COVID-19 menggunakan tabel berikut. Nah, grafik berikut menunjukkan warna kesukaan dari siswa kelas 9G. Selisih banyaknya siswa yang menyukai warna ungu dan hijau atau hijau dan ungu tersebut adalah A, B, C, atau D. Oke, di sini sengaja dibedain. Di sini kisi-kisinya COVID, sedangkan ibu kisi-kisinya bukan COVID tapi warna kesukaan. Jadi di sini kalian cari yang hijau itu berapa, kemudian yang ungu itu berapa, cari selisihnya. Oke. 9. Menentukan pola ke-10 dari gambar berikut. Oke. Tentukan banyaknya lingkaran pada pola ke-11. Oke, yang di sini disediakan adalah pola ke-11. Maaf, yang kisi-kisinya pola ke-10. Oke. Apakah A, B, C, atau D? Kalian cek. Pola pertama 2, pola kedua 6, dan pola ketiga 12, pola keempat adalah 20, dan seterusnya. Bagaimana kalau pola ke-11? Nomor 10, menentukan jumlah tumpukan benda tersebut jika tinggi jumlah tumpukannya diketahui. Oke, diberikan gambar berpola tersebut, maka banyaknya bulatan pada pola ke-10 itu berapa? Apakah A, B, C, atau D? Oke. Ini masih banyak kemungkinannya, gambarnya tidak seperti itu. Nah, nanti kalian harus bisa mencarinya. Oke. Soal nomor 11, menentukan posisi benda tersebut setelah berpindah. Oke, di sini ibu belum menemukan contoh soalnya. Kalian cari sendiri. Nomor 12, menentukan mana saja yang termasuk fungsi atau pemetaan dari 4 buah relasi tersebut. Oke, dari sini, dari pasangan berurutan di bawah ini, sebutkan mana yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Oke, yang pertama adalah 1,2, 2,3, 3,4, dan 4,5. Sedangkan yang kedua 1,3, 1,4, 2,3, 3,4. Ketiga 2,3, 3,3, 4,3, dan 5,3. Dan keempat adalah 5,1, 6,2, 7,3, dan 5,4. Oke, di sini fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke himpunan B dengan ketentuan setiap anggota himpunan A hanya dipasangkan tepat dengan satu anggota himpunan B dan semua anggota himpunan di A harus memiliki pasangan di B. Maka pasangan berurutan tersebut yang merupakan fungsi adalah apakah A, B, C, atau D. Gradien garis atau menentukan gradien garis dari suatu persamaan garis lurus 3x ditambah 7y dikurangi 10 sama dengan 0 adalah apakah A, B, C, atau D. Oke, di sini adalah kalian pindahkan dulu selain y pindah ke kanan, maka koefisien x-nya berapa? Soal nomor 14, membuat model matematika dari gambar tersebut. Nah, di sini disediakan gambar atau sistem persamaan dua variabel dengan seperti ini. Di toko alat tulis Prima, harga 3 buah pulpen dan 4 buah buku adalah Rp34.500.
Nah, Andi membeli 2 buah pulpen dan 3 buah buku seharga Rp25.000. Maka model matematika yang sesuai dari permasalahan tersebut adalah apakah A, B, C, ataukah D? Kalian periksa satu persatu dari persamaan linier di sebelah kanan. Nomor 15, menyelesaikan masalah tersebut menggunakan konsep persamaan linier 2 variabel. Oke, di sini disediakan harga 3 buku tulis tipis dan harga 2 buku tulis tebal adalah Rp3.000. Nah, sedangkan harga 3 buku tulis tipis Rp750.000 lebih mahal dari harga 1 buku tulis tebal. Nah, harga buku tulis tipis dan harga buku tulis tebal secara berurut adalah apakah A, B, C, atau D? Nomor 16, menentukan pernyataan yang salah atau yang benar sesuai gambar di samping atau. Pada sebuah segitiga ABC, siku-siku di A dengan sisi-sisinya A, B, dan C. A itu adalah BC, B itu adalah AC, dan C adalah AB. Nah, dari pernyataan berikut yang benar adalah, oke? Silahkan dicari mana yang benar, A, B, C, ataukah D. Oke, nomor 17, menyelesaikan masalah tersebut menggunakan teorema Pythagoras. Nah, seorang pengamat berada di puncak menara yang tingginya 90 meter. Nah, di permukaan laut terlihat ada 2 kapal layar A dan B seperti sketsa gambar berikut. Nah, maka jarak kedua kapal layar tersebut adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, yang pertama kali kalian cari adalah panjang CA dengan teorema Pythagoras yang sudah diketahui adalah AF itu 150 meter dan CF itu 90 meter dan kalian bisa mencari CA. Kemudian yang kedua, kalian cari panjang CB. Panjang CB itu yang sudah diketahui adalah BF itu 410 meter dan CF itu 90 meter. Jadi kalian cari panjang CB. Nah, setelah itu untuk mencari jarak kedua kapal itu adalah AB, berarti dari CA dikurangi CB. Jadi AB itu adalah CA dikurangi CB dikurangi CA, maaf. 18, menentukan bagian mana yang harus dihilangkan agar jari-jari tersebut terbentuk bangun ruang, balok. Nah, perhatikan gambar berikut yang bukan merupakan jaring-jaring balok pada gambar berikut adalah apakah A, B, C, ataukah D? Kalian tahu sendiri yang mana yang benar. Nomor 19, menentukan luas permukaan prisma alas trapesium. Nah, di sini ada prisma alas trapesium seperti gambar di samping. Nah, maka luas permukaan prisma tersebut adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, kalau luas prisma berarti 2 kali luas alas. 2 kali luas alas yaitu alas trapesium yang ABFE dan ditambah dengan keliling alas dikali tinggi. Jadi 2 kali luas ABFE ditambah dengan keliling ABFE dikali tinggi limas. Oke, tinggi limasnya adalah 9. Nomor 20, menentukan peluang terambilnya bola ganjil, genap, atau prima. Oke, sebuah kotak berisi 10 bola bernomor 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Kemudian sebuah bola diambil secara acak. Nah, berapa peluang terambilnya bola berwarna bernomor prima? Nah, di sini kalian cari bilangan yang bernomor prima dari 1 sampai 10 ada berapa dan per 10 semuanya. Oke. Nah, pertanyaannya nanti bisa jadi yang ganjil berapa dan genap atau genap berapa. Di sini dicontohkan yang prima, oke? Nomor 21, menentukan hasilnya menggunakan konsep bilangan berpangkat.
Nah, dari hasil 81 M pangkat 8 dibagi dengan 3 pangkat 4 dikali M pangkat 8 adalah berapa di situ dibagi. Jadi bilangan dibagi bilangan dan M dibagi dengan M. Nomor 22, menentukan hasilnya menggunakan sifat pangkat. Hasil dari 48 P pangkat 8 dikali Q pangkat 10 sama dengan 4 P pangkat 4 dikali Q pangkat 2 adalah. Jadi di sini bilangan dibagi dengan bilangan yang P pangkat 8 dibagi P pangkat 4 dan Q pangkat 10 dibagi Q pangkat 2. Berapa hasilnya? Apakah A, B, C, ataukah D? Nomor 23. Menyederhanakan bentuk akar. Hasil operasi bentuk akar berikut adalah 5 akar 48 ditambah 9 akar 75 dikurangi 12 akar 300 adalah berapa? Apakah A, B, C, ataukah D? Jadi kalian kecilkan terlebih dahulu 48, 75, dan 300. Nah, kalau sudah kecil pakai pohon faktor itu, yang keluar dari akar bisa kalikan dengan 5, yang tengah 9, dan yang kiri 12. Nah, nanti kalian akan menemukan bilangan-bilangannya, kemudian bisa dijumlah dan dikurangi. Soal nomor 24, merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar. Nah, di sini bentuk rasional dari bentuk akar 42 akar 2 dibagi dengan 3 dikurangi akar 3 adalah, apakah A, B, C, ataukah D? Nah, kalau seperti ini yang dirasionalkan adalah penyebut. Di sini 3 dikurangi akar 3. 3 dikurangi akar 3 berarti dikali dengan 3 ditambah akar 3 per 3 ditambah akar 3. Kalian sederhanakan nantinya. Nomor 25, menentukan unsur-unsur dalam fungsi kuadrat, titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, sumbu simetri, dan titik puncaknya. Nah, sini diberikan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6. Manakah berikut ini yang merupakan pernyataan yang salah? Pernyataan yang salah. Apakah grafik melalui 0,6? Kalian cek dari gambarnya. Kemudian B, apakah titik potong dengan sumbu X-nya adalah 2,0 dan 3,0? Apakah persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2,5? Dan D, apakah titik puncak parabolanya sama dengan Y sama dengan 14? Kalian cek mana yang salah. Nomor 26, menentukan bayangan dari fungsi kuadrat tersebut. Di sini Ibu belum menemukan soalnya, jadi kalian silahkan cari sendiri. Nomor 27. Menentukan peta hasil translasi titik tersebut oleh A, B. Nah, diketahui titik A 7,15 ditranslasikan dengan T1 6, negatif 8 dan menghasilkan titik A aksen. Maka koordinat titik A aksennya adalah apakah B, A, B, C, ataukah D? Di sini tinggal ditambah yang X ditambah X, yang Y tambah Y, nanti ketemu. Nomor 28, menentukan hasil pencerminan terhadap sumbu X atau sumbu Y. Nah, di sini yang dicontohkan adalah jika segitiga ABC direfleksikan terhadap sumbu X, maka koordinat titik bayangannya A aksen, B aksen, dan C aksen sebagai bayangan titik pada A, B, C tersebut. Apakah A, B, C, ataukah D? Nah, di sini diketahui A-nya itu 5,1, B-nya 4,6, dan C-nya min 5,3 direfleksikan terhadap sumbu X. Berarti bayangannya ada di bawah. Nanti soalnya bisa jadi dengan sumbu Y. Jadi kalian harus tahu yang A aksen jadi A, yang A jadi A aksen. Soal nomor 29, menentukan unsur translasinya A, B, atau boleh ditulis dengan T, X, Y. Nah, jika segitiga ABC yang hitam di kiri bawah
ditranslasikan oleh T, X, Y, translasi ya, maka bangun hasil translasinya adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang warna merah. Oke, maka faktor translasinya adalah, faktor translasinya. Jadi yang dari titik A ke titik A aksen itu berapa? Ke kanan berapa? Naik berapa? Nanti juga ketemu, oke? Nomor 30, menentukan pasangan bangun datar yang pasti sebangun walaupun tidak diketahui panjang sisi dan sudutnya. Nah, berikut ini pasangan bangun datar yang pasti sebangun walaupun tidak diketahui ukuran panjang dan besar sudutnya adalah apakah pasangan trapesium, pasangan belah ketupat, pasangan layang-layang, ataukah pasangan segitiga sama sisi. Oke, cek siapa yang menjadi sebangun. 31. Menentukan tinggi salah satu benda menggunakan konsep kesebangunan. Oke, di sini dicontohkan diketahui sebuah pohon berjarak 60 meter di depan menara. 60 meter di depan menara. Kemudian tinggi pohon 8 meter. Tinggi pohon 8 meter dan jarak pohon dengan patok 10 meter. Oke, perhatikan gambarnya. Maka tinggi menara tersebut adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, ini adalah kesebangunan. Jadi panjang atau tinggi menara berbanding tinggi pohon sama dengan panjang bayangan menara dibagi dengan panjang bayangan pohon. Oke, kalian akan menemukan tinggi menara. Kemudian 32, menyelesaikan masalah tersebut menggunakan konsep kesebangunan. Oke, di sini kesebangunan lagi. Andi ingin menaksir lebar sungai dengan dibantu 3 temannya di posisi berikut dan jarak E ke D itu adalah 12 meter, jarak E ke C itu adalah 13 meter, serta jarak C ke A 39 meter. Maka lebar sungai tersebut adalah apakah A, B, C, atau D. Oke, perhatikan di sini. Ini adalah menaksir lebar sungai. Nomor 33, menentukan panjang garis tersebut menggunakan konsep kesebangunan. Oke, diketahui trapesium ABCD seperti gambar di samping, maka panjang EF adalah apakah A, B, C, atau D. Oke, kalian sudah hafal soal kayak gini itu bagaimana penyelesaiannya? Ada 2 macam, pakai kesebangunan langsung atau pakai rumus yang dikali itu. DC dikali FB ditambah AB dikali CF dibagi CB. Oke, silakan. Menyelesaikan masalah tersebut menggunakan konsep kesebangunan. Oke. Perhatikan sketsa berikut. Nah, tinggi anak 150 cm dengan panjang bayangannya 1 meter. Nah, maka tinggi pohon jika panjang bayangan pohonnya 2 kali 150 meter. Oke, kalian pasti tahu A, B, C, ataukah D. 35, dapat menentukan salah satu pasangan segitiga yang tidak saling kongruen. Yang tidak. Perhatikan gambar berikut. Ini di sini adalah persegi panjang ABCD. Nah, berdasarkan persegi panjang pada gambar di atas, pasangan segitiga berikut kongruen kecuali, ingat ya, kecuali apakah A, B, C, ataukah D. Nomor 36. Menentukan salah satu unsur-unsur kerucut tersebut, jari-jari atau diameter, tinggi kerucut, ataukah garis pelukis. Nah, diketahui sebuah kerucut seperti gambar di samping, nah mana yang disebut panjang garis pelukis? Apakah AB, AC, CA, ataukah CB? Oke, di sini nanti soalnya bisa jadi jari-jarinya yang mana, atau diameter, atau tinggi kerucut, atau garis pelukis, bisa apa aja, oke? Nomor 37, menentukan volume bangun ruang. Nah, perhatikan gambar setengah bola pejal
pejal itu adalah padat, berikut yang berdiameter 28 cm. Maka volume setengah bulanya itu adalah KA, B, C, atau KD. Oke. Volume bangun ruang setengah bola padat. Setengah bola padat berarti 3 pi R pangkat 3. Oke. Pi-nya 22/7, R-nya kalau di sini diameter 28 berarti R-nya 14 dan seterusnya. Nomor 38, menghitung minimal luas karton yang diperlukan jika ia membuat sebanyak 100 atau 5 buah topi. Diketahui sebuah topi ulang tahun berbentuk kerucut dan lingkaran. Seperti gambar di samping, maka luas permukaan topi tersebut adalah apakah A, B, C, atau D. Oke, di sini kalau luas kerucut itu berarti PRS, kalian tahu. Kemudian yang lingkaran di pinggir itu berarti lingkaran besar, luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil. Oke, nanti dijumlah dengan luas kerucut. Nomor 39, menghitung minimal luas karton yang diperlukan jika ia membuat sebanyak 100 atau 5 buah topi. Oke, di sini ada topi, Dinda ingin membuat topi ulang tahun yang berbentuk kerucut berdiameter 20 cm dan tingginya 24 cm. Maka luas karton yang dibutuhkan untuk membuat 100 buah topi adalah apakah A, B, C, atau D? Oke, kalau bentuknya topi seperti ini, itu hanya dicari luas selimut kerucut, PRS. Oke, setelah kalian cari luas selimut kerucut, tinggal dikalikan 10. Nomor 40 atau nomor soal yang terakhir. Menghitung tabung serta tutupnya yang berbentuk kerucut, serta siswa dapat menghitung luas permukaan benda tersebut. Diketahui bangun berbentuk tabung dan kerucut seperti gambar berikut atau peluru yaitu. Maka luas bangun tersebut adalah apakah A, B, C, atau D. Oke. Jadi ini menghitung 3 kali. Yang pertama adalah luas selimut kerucut atau PRS. Yang kedua luas selimut tabung atau 2 PRT. Dan yang ketiga adalah luas alas atau luas lingkaran atau pi R kuadrat. Silahkan dihitung kemudian dijumlah ketiganya. Oke, silahkan kerjakan prediksi ujian sekolah sesuai kisi-kisi kurikulum 2013. Tulis jawaban kalian di buku tugas dan kirim langsung via WA Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan. Semoga sukses dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.